Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Memen Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokratis Indonesia dari Prodi Teknik Komputer. Saya di sini akan belajar dan mencoba untuk menjelaskan tentang sel lanjutan. Tujuan untuk sel lanjutan adalah kita harus mempelajari tentang profil, konsep histori, membuat dan mengeksekusi shell script sederhana dan mengerti job control. Dasar teorinya, shell adalah command eksekutif, artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai. Meriksa isi tak dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt. Untuk memakai bisa menggunakan dolar atau prompt pagar. Beberapa macam shell: /bin /sh, /bin /csh, /bin /bash. Perbedaan mendasar antara shell di atas sampai tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrogram dan editing. Profil: pada saat login, program tidak akan menjalankan beberapa program, yaitu /etc profil untuk setiap pemakaian. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file base profil. Tidak ada, maka file base login akan dicari. Bila base underscore tidak ada, maka dicari bernama .profil. bash file ini tidak dieksekusi untuk perpindahan dari suatu sel ke sel yang lain melalui instruksi su. bash underscore logout: pada saat logout, maka bash akan mencari file bash underscore logout pada file disebut dan akan dieksekusi sebelum logout. Isi dari profil: isinya kita harus menggunakan perintah system wide any from dan startup program. Ketik lagi fungsi dan aliases go in spasi /etc /bashft dan isinya path ps1 path psi unmas user mail hostname host file size. Path merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari from shell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut. ps1 adalah from di mana /u adalah nama user, /h nama host, /w adalah nama working directory. History diadaptasi dari T-shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini dilakukan. Catatan ini dapat dilihat dari sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit dari eksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulisan instruksi maupun parameter. Aplikasi pada history menggunakan karakter kontrol sebagai berikut: Ctrl P untuk melihat instruksi sebelumnya, Ctrl N melihat instruksi berikutnya, seru 2 untuk eksekusi kembali instruksi sebelumnya, tanda seru 2 ditambah 3 untuk melihat 3 instruksi sebelumnya yang akan diulang, dan tanda seru 2 ditambah angka 88 untuk melihat instruksi nomor 88. Bash script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script digunakan sebelum file bash script yang berarti eksekusi sel dan tanda titik berarti file bash script berada pada direktori aktual. Job control adalah sebagai sebuah eksekusi program yang diberikan pada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program baik proses background open source Python. Langkah-langkah: masuk ke sistem operasi Linux, login sebagai std3xxgg, mulai profil pada file bash underscore profil dan bash underscore logout. Gunakan instruksi history dan fc. Adalah file bash script dengan editor fi, instruksi chmod dan fgfgg. Gunakan perintah job control job ds. Gunakan perintah manipulasi spek untuk direktori disk push hd prop pd. Gunakan
perintah alias dan unalias. Cobaan. Pada percobaan 1 kita akan belajar tentang profil. File based profil digunakan pada home directory memakai yang login. File based profil dapat hidden file sehingga untuk melihatnya menggunakan opsi A pada instruksi ls. Contohnya ls-a. File based logout akan dieksekusi sama sebelumnya. Logout berfungsi sebagai host clearing job, artinya membersihkan semuanya. Misalnya mengambil sampelnya file dan melihat file based logout dieksekusi. Perintahnya adalah cat _logout. Cobaan 2, history. Lihat batasan maksimum instruksi yang dapat disimpan. Perintahnya adalah echo bit size. Melihat daftar instruksi yang telah dilakukan dalam perintah history. Daftar instruksi ditangkapi dengan nomor urut. Nomornya dapat dijadikan parameter dalam mengedit dan untuk mengulang instruksi. Perintahnya adalah history. Selain history, instruksi fc command juga dapat digunakan fc-l. Instruksi fc dapat menampilkan instruksi antara dua nomor atau sama dengan menggunakan kata depan instruksi yang diberikan. Contohnya, kita menggunakan perintah fc-l masuk ke nomor urut 1 dan nomor 2, misalnya 85 dan 88, dan bisa juga kita masukkan kata-kata yang kita cari, misalnya fc-l exit dan more. Coba 3, membuat bash script dan menjalankannya. Buat file p1.sh. Perintahnya adalah pi p1.sh. Mengubah program menjadi executable ls-l p1.sh dan tambahkan lagi chmod plus x p1.sh. Gunakan lagi perintah ls-l p1.sh. Jalankan script bash p1.sh sh p1.sh dengan perintah .p1.sh .p1.sh. Konversi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai bin atau bash. Gunakan file p1.sh konversi tersebut. p1 spasi p1.sh. Buatlah file p2.sh dengan perintah p1p2.sh. Menjalankan beberapa file dalam suatu baris instruksi yang dipisahkan dengan tanda cut p1.sh dan cut p2.sh. Jalankan script sebagai proses background sehingga prompt tidak menunggu program tersebut selesai. Untuk menjalankan proses background menggunakan tanda pada akhir instruksi, contohnya p1.sh dan done, begitupun dan seterusnya. Untuk menjalankan dua program atau lebih adalah suatu blok kemudian dieksekusi sebagai proses background menggunakan tanda titik 3 adalah x dalam tanda dalam kurung. Contohnya ls dalam kurung ls titik 2 u kurung lebih dari hasil dan ujungnya kasih dan. Keempat, job control, satu proses background. Perintahnya ps spasi x versus background ps spasi x lebih dari hasil dan kasih dan. Setiap job mempunyai PID yang tunggal atau unik. Untuk melihat job yang aktif, perintahnya adalah jobs. Buatlah file flop.sh. File ini tidak pernah berhenti kecuali ditekan dari Ctrl C. Perintahnya adalah vi flop.sh. Buatlah file flop.sh menjadi executable. Jalankan program yang akan ditampilkan. Tak harus setiap 30 detik untuk keluar program. Tekan Ctrl C untuk berhenti dan tekan Ctrl C untuk berhenti. Perintahnya chmod plus x flop.sh. Jalankan program sebagai background. Perintahnya adalah /flop.sh. Periksa job yang aktif dengan perintah jobs. Ubah job menjadi foreground. Gunakan fg dan nomor job atau fg dengan argumen berupa nama jobs yang sedang berjalan atau bila tidak ragu dengan job yang lain. Gunakan huruf depan job yang sedang berjalan.
dengan perintah fg dan masukkan nomor job. Untuk mengembalikan nomor job tersebut ke background, tekan Ctrl Z, kemudian jalankan instruksi bg. Coba 5 manipulasi start untuk directory. Instruksi dirs digunakan untuk melihat start directory. Pada output hanya ditampilkan directory home. Membuat 3 buah directory. Gunakan perintah mkdir marketing sales support. Masukkan directory sales ke dalam start dalam instruksi push hd, maka terdapat 2 directory dalam start, yaitu home, sales, dan home. Kemudian lihat directory aktual dengan perintah push hd sales pwd. Masukkan ke directory support push hd spasi /home spasi /std 3xxgg /support dan ketikkan lagi pwd. Lakukan kembali untuk directory marketing. Untuk perintahnya ketikkan push hd spasi titik 2 kali maksudnya slash dan ketikkan marketing dan ketikkan lagi perintah pwd. Bila push hd dilakukan tanpa argumen, maka stack akan mengambil directory berikutnya. Ketikkan saja push hd sebanyak 3 kali. Untuk membuat directory sales menjadi directory paling atas top stack, maka push hd dapat dilakukan argumen plus n, di mana n adalah nomor urut directory struktur push hd plus 2, dan ketik lagi pwd. Untuk menghapus directory dari start, gunakan instruksi popd. Coba 6 alias adalah mekanisme untuk memberikan nama alias pada suatu kelompok instruksi untuk melihat alias yang sudah terdaftar pada sistem. Gunakan perintah alias. Membuat beberapa alias, kita harus menggunakan perintah alias del tambah dengan ketik 1 rm spasi slash ini petik, dan begitu pula untuk yang lainnya. Gunakan instruksi hasil alias. Ketik saja ls untuk menampilkannya dan ketik del hasil, ketik h garis tengah more. Untuk menghapus alias, gunakan instruksi unalias. Ketik saja instruksi unalias del dan del file. Terdapat pesan kesalahan. Sekian dari saya. Jika banyak kekurangan, saya minta maaf karena saya juga masih belajar dan baru pertama kali mempelajari materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.